wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Siti Mukaiha akan menjelaskan tentang training and learning. Pertama, training ialah mengajar. Mengajar dari kata bahasa ajar yang berarti petunjuk dan diketahui dan diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut. Ditambah dengan awal atau akhiran menjadi pembelajaran, yang berarti proses pembuatan cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Maka dari itu, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik, pemulihan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun. Pembelajaran merupakan pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda dalam konteks pendidikan. Guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai suatu objektif yang ditentukan atau aspek kognitif. Juga dapat mempengaruhi perubahan sikap, aspek afektif, serta keterampilan aspek psikomotor seseorang peserta didik. Pengajaran memberikan kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja, sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik atau murid. Sedangkan e-learning ialah belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut dalam belajar, yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar atau siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati dan tidak dapat yang tidak dapat diukur, yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru, stimulus, dan apa yang diterima oleh pelajar, respon, harus dapat diamati atau diukur. Jadi kita ini harus mengamati dan menguasai apa yang dijelaskan oleh guru. Itu yang dimaksud e-learning dan training. Edu 1.0 Predigital Tradition Learning Team and Location Constraint ialah pembelajaran online. Apakah kita mengajukan pertanyaan yang tepat? Tanpa peringatan dan hampir dalam semalam. Dalam tinjauan ini mendefinisikan pembelajaran online sebagai interaksi pelajar dengan konten dan atau orang-orang melalui internet untuk tujuan pembelajaran. Misalnya, siswa berinteraksi dengan menonton ceramah yang direkam sebelum secara online, interaksi dengan konten atau
berpartisipasi dalam kelompok diskusi online, interaksi dengan orang. Perbedaan penting yang dibuat oleh literatur adalah antara pembelajaran sinkron atau pembelajaran asinkron. Apakah siswa dan guru online pada saat yang sama, pertemuan Zoom sinkron, sedangkan diskusi Facebook yang di moderator instruksi adalah asinkron. Jadi, teknologi menyediakan komunikasi online untuk yang sinkron telah dapat diakses oleh hampir semua akademis pandemi saat ini. Telah secara dramatis mempercepat adopsi teknologi ini untuk pengajaran. Penutup kampus membuat dosen tidak punya pilihan selain bereksperimen dengan 100% pembelajaran online. Jadi, ketika kelas dan ceramah tradisional diganti dengan pembelajaran online yang sinkron, batas waktu tetap ada, tetapi batasan ruang fisik menghilang. Terus ada literatur empiris kecil tapi harus berkembang yang membandingkan hasil pembelajaran antara pembelajaran tradisional dan online. Dalam dunia yang ideal akan ada sejumlah studi yang membandingkan pembelajaran berbasis kelas dengan pembelajaran online yang sinkron dengan siswa yang diajak ke satu lingkungan atau lainnya. Edu 2.0 Silot LMS digital support e-learning. Yang Learning Management System, biasa disingkat LMS, adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan program pembelajaran elektronik atau e-learning program dalam pelatihan. Sebuah LMS yang kuat harus bisa melakukan hal berikut: menggunakan layanan self-service and self-guided. Yang kedua, mengumpulkan dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat. Yang ketiga, mengkonsolidasikan inisiatif pelatihan pada platform berbasis web scalable. Yang keempat, mendukung portabilitas dan standar. Yang terakhir, personalisasi isi dan memungkinkan pengguna kembali pengetahuan. LMS merupakan sistem untuk mengelola catatan pelatihan dan pendidikan perangkat lunaknya untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara online. Dalam pelatihan korporasi, LMS biasanya digunakan untuk mengotomatisasi pencatatan dan pendaftaran karyawan. Misalnya registrasi mandiri yang dipimpin instruktur pelatihan atau kerja, misalnya pemberitahuan pengguna, persetujuan manajemen, daftar tunggu manajemen. Jadi LMS itu adalah perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan dalam pembelajaran elektronik. Terus Edu 3.0 Integrated SPOCS Flexible Team E-Learning ialah pembelajaran fleksibel. Pembelajaran fleksibel merupakan suatu metode pembelajaran di mana siswa diberikan kebebasan bagaimana, apa, kapan, dan di mana mereka belajar. Lingkungan belajar yang fleksibel membahas bagaimana ruang fisik digunakan, bagaimana siswa dikelompokkan selama pembelajaran, dan bagaimana waktu digunakan selama alarm. Dengan ruang, siswa dapat diberikan ruang istirahat khusus untuk bekerja secara kolaboratif. Sekolah dapat membaca ulang jadwal tradisional untuk memberikan siswa waktu untuk berkolaborasi dan aktivitas lain seperti
pembicara tamu atau petunjuk untuk membantu pemahaman mereka tentang suatu topik. Pembelajaran yang fleksibel mengacu pada kemampuan untuk menyesuaikan tempat dan cara belajar seseorang dengan kecepatan. Misalnya, siswa dapat mengambil program akselerasi atau terlibat dalam paruh waktu untuk memastikan mereka memiliki waktu untuk bekerja sampingan. Pembelajaran dapat berlangsung dalam berbagai pengaturan termasuk di kelas, di rumah, melalui internet, saat bepergian, atau sebagai bagian dari program studi kerja. Mode mengacu pada cara konten disampaikan oleh teknologi, biasanya melalui pembelajaran campuran khusus online atau pengalaman yang ditingkatkan teknologi. Yang Edu 4.0 MOOCS adalah sistem pembelajaran berupa khusus online secara besar-besaran atau terbuka dengan tujuan untuk memungkinkan partisipasi tak terbatas dan dapat diakses melalui web, melainkan menyediakan materi khusus tradisional seperti video, pembacaan, dan pembahasan masalah. Sedangkan AR, Augmented Reality, adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungannya nyata tiga dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, realitas tertambah sekadar menambahkan atau melengkapi kenyataan. Kalau personalized atau personalisasi ialah terdiri dari menyesuaikan layanan atau produk untuk mengakomodasi individu tertentu, kadang-kadang terkait dengan kelompok atau segmen individu. Sedangkan global e-learning adalah pembelajaran secara menyeluruh dengan meneliti dan memperhatikan cara kerja otak kanan dan otak kiri. Edu 5.0 Smart Campus Connect but seamless to all learning school out ialah sering disebut dari bahasa Jerman sebagai pembelajaran sering disebut dari bahasa Jerman sebagai pembelajaran berkelanjutan. Kata mulus menunjukkan bahwa apa yang terpisah dulunya pengaturan yang berbeda, misalnya di dalam kelas dan di luar kelas, akademik dan non-akademik, pengalaman kurikuler dan co-kurikuler, atau di kampus dan di luar kampus, sekarang menjadi satu bagian terikat bersama sehingga utuh atau berkelanjutan dalam lingkungan yang belajar yang mulus. Siswa yang dikembangkan untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada baik di dalam maupun di luar kelas. Siswa yang menggunakan pengalaman hidup mereka akan membuat makna materi yang diperkenalkan di kelas. Jadi pembelajaran formal dan informal, ada dua hubungan yang lebih kuat antara pembelajaran formal dan pengalaman belajar dalam kehidupan sehari-hari atau pekerjaan. 3. Community service ialah pelayanan masyarakat atau pengabdian masyarakat. Adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum, program ini dirancang oleh institut yang ada di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia.
khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Di sini saya mengambil dari SMA Negeri 10 Malang. Di situ mereka melayani masyarakat sekitar dalam kegiatan tersebut dapat melatih sesama sebagai kewajiban sebagai anak muda untuk terhadap peduli sesama. Di program itu kita dapat bermain dan juga belajar. Tidak hanya itu, kita juga dapat berbagai kebahagiaan kepada mereka juga yang membutuhkan. Banyak yang ternyata kegiatan yang bisa kita lakukan di masa itu. Ini saya ngambil contoh dari SMAN 10 Malang. Pengabdian masyarakat dilakukan tiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu untuk KBM ditiadakan tahun pelajaran 2019 sampai tahun 2020. Itu tempatnya berlangsung pengabdian masyarakat, ada 32 tempat. Community service ini berjalan berbagai per kelas di tiap suatu tempat dan dipegang oleh suatu koordinator dan satu pendamping guru atau wali kelas masing-masing. Di tiap suatu tempat pengabdian masyarakat diurus oleh Humas SMAN 10 Malang. Tugas Skip ini sebagai penerima jam community service, penanggung jawab jalannya kegiatan. Mereka banyak di sana juga banyak sumber menyebut untayan terakhir ini sebagai pembagian layanan. Terus pengabdian atau pelayanan masyarakat terlibat interaksi seperti menjalin hubungan dengan individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Masyarakat bisa berupa sekolah, kecamatan, setempat, atau masyarakat bisa ada di tingkat nasional atau internasional. Kegiatan pengadilan atau pelayanan masyarakat seyoknya tidak hanya terdiri dari referensi suatu hal untuk orang lain, tetapi juga jiwa bersama orang lain, mengembangkan komitmen nyata terhadap mereka oleh terhubung segoyanya rasa hormat terhadap martabat harga diri orang lain. Jadi community service ialah pengabdian atau layanan kepada masyarakat yang dimana kita harus membantu. Jadi community service, layanan masyarakat atau pengabdian masyarakat ialah kita harus membantu bagi yang mereka membutuhkan bantuan dari kita, atau melayani masyarakat sekitar dalam kegiatan seperti berbagai pengalaman dan lain-lain. Kedua adalah riset, ialah penelitian. Pada hakikatnya merupakan kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi. Masalah akan dijawab melalui penelitian, disebut masalah. Penelitian
Masalah penelitian bisa disebabkan banyak hal. Masalah muncul karena manusia mengalami kesulitan dalam hidup, yaitu adanya ketidaksesuaian atau kesengajaan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang aktual. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang tinggal di tempat kos setiap bulan harus mengelola keuangan serta menghadapi banyak kebutuhan, sementara jumlah dana yang dimiliki realitas tidak terbatas atau tidak mencukupi. Permasalahannya adalah cara mengelola keuangan dengan baik agar semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan dana terbatas. Kebenaran akan dipegang teguh dalam penelitian adalah kebenaran ilmiah. Artinya kebenaran bersifat relatif atau nisbi, bukan kebenaran dengan sempurna dan bersifat mutlak. Dengan kata lain, hasil suatu penelitian saat ini mungkin hanya benar pada saat ini dan pada saat lain. Kebenaran sudah tidak relevan. Walaupun demikian, banyak peneliti baik kalangan akademis maupun praktisi dalam bidangnya masing-masing telah melakukan penelitian dengan hasil berupa fakta, konsep, generalisasi, atau teori yang sangat berguna bagi manusia untuk memahami fenomena atau merupakan solusi permasalahan yang dihadapi. Jadi penelitian itu lebih singkatnya, penelitian itu yang biasa penelitian itu banyak disebabkan banyak hal. Misalnya penelitian mengalami kesulitan atau mengalami tidak sesuai dengan harapan. Nah, jadi penelitian itu ialah dimaksud menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Development ialah pengembangan. Pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik. Jadi, pengembangan adalah suatu langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, atau yang dapat dipertanggungjawab untuk proses menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik dan berguna, dan mengembangkan suatu produk untuk menyempurnakan produk yang telah ada menjadi produk yang dapat dipertanggungjawab. Jadi, pengembangan adalah suatu untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan atau latihan. Misalnya, bahan ajar adalah segala suatu bentuk bahan atau informasi atau substansi pembelajaran yang disusun akan diajar oleh siswa. Edu 1.0 Predigital Tradition Learning Team and Location Constraint ialah pembelajaran online. Apakah kita mengajukan pertanyaan yang tepat? Tanpa peringatan dan hampir dalam semalam. Dalam
Dalam tinjauan ini mendefinisikan pembelajaran online sebagai interaksi pelajar dengan konten dan atau orang-orang melalui internet untuk tujuan pembelajaran. Misalnya, siswa berinteraksi dengan menonton ceramah yang direkam sebelum secara online, interaksi dengan konten, atau berpartisipasi dalam kelompok diskusi online. Interaksi dengan orang. Perbedaan penting yang dibuat oleh literatur adalah antara pembelajaran sinkron atau pembelajaran asinkron. Apakah siswa dan guru online pada saat yang sama, pertemuan Zoom sinkron, sedangkan diskusi Facebook yang di moderator instruksi adalah asinkron. Jadi, teknologi menyediakan komunikasi online untuk yang sinkron telah dapat diakses oleh hampir semua akademis pandemi saat ini. Telah secara dramatis mempercepat adopsi teknologi ini untuk pengajaran. Penutup kampus membuat dosen tidak punya pilihan selain bereksperimen dengan 100% pembelajaran online. Jadi, ketika kelas dan ceramah tradisional diganti dengan pembelajaran online yang sinkron, batas waktu tetap ada, tetapi batasan ruang fisik menghilang. Terus, ada literatur empiris kecil tapi harus berkembang yang membandingkan hasil pembelajaran antara pembelajaran tradisional dan online. Dalam dunia yang ideal akan ada sejumlah studi yang membandingkan pembelajaran berbasis kelas dengan pembelajaran online yang sinkron dengan siswa yang diajak ke satu lingkungan atau lainnya. Edu 2.0 Silot LMS digital support e-learning. Yang Learning Management System, biasa disingkat LMS, adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan program pembelajaran elektronik atau e-learning program dalam pelatihan. Sebuah LMS yang kuat harus bisa melakukan hal berikut: menggunakan layanan self-service and self-guided. Yang kedua, mengumpulkan dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat. Yang ketiga, mengkonsolidasikan inisiatif pelatihan pada platform berbasis web scalable. Yang keempat, mendukung portabilitas dan standar. Yang terakhir, personalisasi isi dan memungkinkan pengguna kembali pengetahuan. LMS merupakan sistem untuk mengelola catatan pelatihan dan pendidikan perangkat lunaknya untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara online. Dalam pelatihan korporasi, LMS biasanya digunakan untuk mengotomatisasi pencatatan dan pendaftaran karyawan. Misalnya registrasi mandiri yang dipimpin instruktur pelatihan atau kerja, misalnya pemberitahuan pengguna, persetujuan manajemen, daftar tunggu manajemen. Jadi LMS itu adalah perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan dalam pembelajaran elektronik. Terus Edu 3.0 Integrated SPOCS Flexible Team E-Learning ialah pembelajaran fleksibel. Pembelajaran fleksibel merupakan suatu metode pembelajaran di mana siswa diberikan kebebasan bagaimana, apa, kapan, dan di mana mereka belajar. Lingkungan belajar yang fleksibel membahas bagaimana ruang fisik digunakan, bagaimana siswa dikelompokkan selama pembelajaran, dan bagaimana waktu digunakan selama alarm. Dengan ruang, siswa dapat diberikan
ruang istirahat khusus untuk bekerja secara kolaboratif. Sekolah dapat membaca ulang jadwal tradisional untuk memberikan siswa waktu untuk berkolaborasi dan aktivitas lain seperti pembicara tamu atau petunjuk untuk membantu pemahaman mereka tentang suatu topik. Pembelajaran yang fleksibel mengacu pada kemampuan untuk menyesuaikan tempat dan cara belajar seseorang dengan kecepatan. Misalnya, siswa dapat mengambil program akselerasi atau terlibat dalam paruh waktu untuk memastikan mereka memiliki waktu untuk bekerja sampingan. Pembelajaran dapat berlangsung dalam berbagai pengaturan termasuk di kelas, di rumah, melalui internet, saat bepergian, atau sebagai bagian dari program studi kerja. Mode mengacu pada cara konten disampaikan oleh teknologi, biasanya melalui pembelajaran campuran khusus online atau pengalaman yang ditingkatkan teknologi. Yang Edu 4.0 MOOCs adalah sistem pembelajaran berupa khusus online secara besar-besaran atau terbuka dengan tujuan untuk memungkinkan partisipasi tak terbatas dan dapat diakses melalui web, melainkan menyediakan materi khusus tradisional seperti video, pembacaan, dan pembahasan masalah. Sedangkan AR, Augmented Reality, adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungannya nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, realitas tertambah sekadar menambahkan atau melengkapi kenyataan. Kalau personalized atau personalisasi ialah terdiri dari menyesuaikan layanan atau produk untuk mengakomodasi individu tertentu, kadang-kadang terkait dengan kelompok atau segmen individu. Sedangkan global e-learning adalah pembelajaran secara menyeluruh dengan meneliti dan memperhatikan cara kerja otak kanan dan otak kiri. Edu 5.0 Smart Campus Connect but Seamless to All Learning School ialah sering disebut dari bahasa Jerman sebagai pembelajaran sering disebut dari bahasa Jerman sebagai pembelajaran berkelanjutan. Kata mulus menunjukkan bahwa apa yang terpisah dulunya pengaturan yang berbeda, misalnya di dalam kelas dan di luar kelas, akademik dan non-akademik, pengalaman kurikuler dan co-kurikuler, atau di kampus dan di luar kampus, sekarang menjadi satu bagian terikat bersama sehingga utuh atau berkelanjutan dalam lingkungan yang belajar yang mulus. Siswa yang dikembangkan untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada baik di dalam maupun di luar kelas. Siswa yang menggunakan pengalaman hidup mereka akan membuat makna materi yang diperkenalkan di kelas. Jadi pembelajaran formal dan informal, ada dua hubungan yang lebih kuat antara pembelajaran formal dan pengalaman belajar dalam kehidupan sehari-hari atau pekerjaan. Edu 2.0 ad hoc system ialah menerangkan suatu panitia atau organisasi yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus. Panitia ad hoc biasanya dibentuk untuk mempersiapkan pendirian suatu badan atau organisasi yang sangat memerlukan penerangan. Panitia khusus
khusus mungkin panitia segera menyelesaikan suatu masalah yang ada. Edu 3.0 kolaboratif ialah kolaboratif e-learning atau pembelajaran kolaboratif adalah situasi di mana terdapat dua atau lebih orang belajar atau berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama. Metode untuk memeriksa proses kolaboratif e-learning meliputi analisis percakapan dan analisis bencana strategis. Sedangkan open data adalah suatu konsep tentang data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Konsep ini serupa dengan konsep-konsep terbuka lainnya seperti sumber terbuka, pemerintah terbuka, dan universitas terbuka. ESEA adalah proses penemuan solusi secara sistematis, logis, dan objektif terhadap suatu masalah spesifik berdasarkan data yang dikumpulkan. Untuk metodologi penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapat data dengan tujuan tertentu. Virtual group, yang biasa virtual team, juga dikenal tim geografis, tim terdiskusi, atau tim terpencil, biasanya mengacu pada sekelompok individu yang bekerja sama dari 4.0 Big Data Research Analytics ialah demokratisasi berkolaborasi data, operasionalkan pembelajaran mesin di seluruh organisasi. Ilmu data adalah olahraga tim ilmuwan data, warga teknis data, pengguna bisnis, dan pengembang membutuhkan alat yang fleksibel dan dapat diperluas yang mendorong kolaborasi otomatis dan pengguna kembali alur kerja analitik. Terus memberikan wawasan prediktif. Perusahaan perlu meningkatkan fokus pada penerapan pengelola dan memantau model analitik bisnis pintar, mengandalkan platform yang mendukung siklus analitik ujung ke ujung sambil memberikan keamanan dan tata kelola perusahaan. Perangkat lunak data Skinci membantu organisasi berinovasi dan memecahkan masalah kompleks lebih cepat untuk memastikan temuan prediktif dengan cepat berubah menjadi hasil yang optimal. 5.0 multidisiplin network kolaboratif ialah jaringan yang terdiri dari berbagai entitas, misalnya organisasi dan orang yang sebagai besar otonom, terdistribusi secara geografis, dan heterogen dalam hal lingkungan operasi, budaya, modal sosial, dan tujuan mereka tetapi yang berkolaborasi untuk mencapai kesamaan atau tujuan yang lebih baik. 0. Academic Community Consortium ialah berbagai praktik berbasis bukti dan data tolok ukur untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa. Untuk berpartisipasi dalam penelitian nasional dan evaluasi proyek. Akses ke kumpulan data yang dihasilkan oleh konsorsium atau menerapkan standar nasional untuk kesehatan dan kesejahteraan akademik. Edu 0 konvensional ialah konvensional, berasal dari kata konvensi. Istilah konvensi awalnya digunakan untuk menyatakan atau mengkomunikasikan segala sesuatu yang didasarkan kepada kesepakatan. Kesepakatan itu dilakukan oleh sejumlah atau banyak orang, jumlahnya yang meliputi sebuah lembaga daerah tertentu atau yang berskala internasional.
Terus, sedangkan learning adalah proses perubahan yang ditempuh seseorang atau anak-anak atau orang dewasa ke arah yang lebih baik secara terus-menerus melalui tindakan, pengetahuan, atau pengalaman. Edu 3.0 Digital Community Development ialah dengan era digital yang sedang berjalan membantu komunitas pedesaan bertransisi, merencanakan dan berkembang dengan cara berpikir digital sangat penting. Terus pengembang komunikasi berbasis aset dan konsep komunitas cerdas. Lebih penting lagi, proses tersebut sangat bergantung pada personel penyeluruhan dan sumber daya. Proses penjangkauan itu terdiri 4 langkah dan didorong oleh komunitas. Program menunjukkan penyeluruhan dan sumber daya telah membantu komunitas kecil pedesaan memulai transisi penting. 4.0 Digital Creation Community ialah memiliki anggaran periklanan dan pemasaran sebesar 0, dan hal itu terus berlangsung selama 9 tahun terakhir. Digital dan media sosial telah memberi kemampuan untuk menumbuhkan sesuatu yang dulunya hanya sebuah ide menjadi sesuatu yang mengumpulkan lebih dari membangun komunitas. Digital tidaklah mudah, tetapi berniat untuk mengembangkan dan menumbuhkan komunitas tersebut. Apa yang diperoleh tidak hanya beragam, tetapi terkadang membuat bisa berkata-kata. 5.0 On-Stop Service Pervasive ialah UMKM lewat perbankan akan sangat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban itu mulai dari masuk ke sistem administrasi dengan melakukan kegiatan usaha sampai membayar pajak. Semua dilakukan lewat perbankan secara elektronik. Administration ialah kegiatan perencanaan, mengarahkan, menyelenggarakan, mengorganisir, serta mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di kantor atau institusi. Edu 0 Manual System ialah suatu dokumen komunikasi teknis yang bertujuan memberikan bantuan untuk pengguna suatu sistem, terutama dikaitkan dengan peranti elektronik serta perangkat keras dan lunak komputer. Manual biasanya ditulis oleh seorang penulis teknis, walaupun kadang dilakukan oleh pemegang, manajer produk atau proyek, atau staf teknis lain, terutama di perusahaan yang lebih kecil. 3.0 Integrated ERP System ialah sistem terintegrasi atau integrasi sistem adalah proses menyatukan komponen subsistem ke dalam suatu sistem fungsional. Ini menyediakan sistem dengan koherensi dengan membuat bagian atau komponen bekerja sama atau membangun atau membuat keseluruhan dari bagian. Edu 2.0 Ad hoc system ialah menerangkan suatu panitia atau organisasi yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus. Panitia ad hoc biasanya dibentuk untuk mempersiapkan pendirian suatu badan atau organisasi yang sangat memerlukan penerangan. Panitia khusus mungkin panitia segera menyelesaikan suatu masalah yang ada. Edu 4.0 Student Lively Intelligence ialah inisiatif transformasi jangka panjang untuk memastikan proses end-to-end sistem dan cara kerja yang mendukung siklus untuk pendidikan siswa dari prospek hingga kelulusan.
sesuai untuk tujuan dan bekerja secara efisien dan efektif untuk memberikan hasil yang luar biasa atau biasa disebut pengalaman. Focus of knowledge area ialah mengatasi fenomena di dalam konteks kontemporer atau proses orang dan teknologi informasi layak mendapatkan fokus yang mendalam. Manajemen pengetahuan dapat dikemukakan dengan kata-kata berikut: mendapatkan pengetahuan yang tepat kepada orang yang tepat melalui proses yang benar dengan memanfaatkan infrastruktur TI yang efisien. Development Center of Excellence Skincare and Technology ialah program strategis dan sistematis di bidang penelitian, pelatihan, dan mengembang masyarakat untuk penelitian disiplin atau untuk mencapai tujuan tertentu. Aktivitas ialah menghasilkan barang atau jasa.